Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ariska Rofa dengan NIM 214110202025. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen Anggita Isti Intansari SHIMEI yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk menyampaikan atau mempresentasikan materi pengantar perbankan, yaitu mengenai manajemen bank. Ya, tapi sebelum kami mempresentasikan atau menyampaikan materi dari kelompok kami, khususnya di sini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama di sini ada saya sendiri, Ariska Arofah, dengan NIM 214110202025. Lalu ada Vivi Alfiza 214110202257. Ada Lintang Pramudia Wardani dengan NIM 214110202256. Lalu ada Dinda Putri Rahayu dengan NIM 214110202255. Dan yang terakhir ada Aditya Putra Oktaviandi dengan NIM 214110202024. Ya, adapun topik pembahasan yang akan saya dan rekan-rekan saya sampaikan yaitu mengenai manajemen bank. Yang meliputi pertama ada mengenai pengertian manajemen bank, lalu ada tujuan manajemen bank, karakteristik manajemen bank, lalu manajemen bank umum, strategi manajemen bank, dan juga rencana dalam manajemen bank. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu di sini langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian manajemen bank yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Vivi Alfiza. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vivi Alfiza dengan NIM 214110202257. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian dari manajemen bank. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu manajemen bank? Manajemen bank sendiri adalah pengetahuan yang mempelajari segala hal aktivitas peresapan atau penghimpunan dana, pendistribusian hutang piutang, penerapan jalan raya transaksi bisnis keuangan, dan transisi mata uang ini dikerjakan agar lebih efisien untuk perolehan arah yang sudah dibikin. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya teman-teman kan sudah mengetahui apa itu pengertian dari manajemen bank. Materi selanjutnya adalah tujuan dari manajemen bank. Tujuan dari manajemen bank diantaranya satu adalah untuk membantu memaksimalkan nilai kekayaan dari pemegang saham. Tujuan pertama dengan adanya kegiatan manajemen perbankan adalah bisa membantu untuk memaksimalkan nilai kekayaan dari pemegang saham, di mana para investor tersebut sudah mempercayakan dananya ke bank yang bersangkutan. Yang kedua adalah mengatur kegiatan operasional terkait transaksi dari nasabah. Bukan hanya bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan dari para pemegang saham saja, tetapi juga dapat digunakan untuk membantu kegiatan operasional. Kegiatan ini bersangkutan dengan transaksi yang terjadi dari para nasabah. Yang ketiga adalah menghindari adanya human error. Tujuan ini digunakan untuk menghindari adanya human error atau komputer error berkaitan dengan transaksi dari dana nasabah. Pihak bank swasta sendiri tidak diperbolehkan menentukan sendiri seperti apakah pengaturan operasionalnya tanpa adanya persetujuan atau peraturan dari pihak BI. Yang terakhir adalah menganalisis kegiatan penyaluran kredit. Manajemen yang berkaitan dengan kredit juga mempunyai peran sangat penting. Hal tersebut dapat membuat dana nasabah ataupun dana dari pihak bank dapat terlindungi dengan baik. Adapun kegiatan ini bersangkutan dengan pelaksanaan, analisis, pengkreditan hingga bagaimanakah proses pengelolaan dana bank. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Karakteristik manajemen bank. Karakteristik ditentukan oleh faktor-faktor berikut. 1. Keahlian manajemen dalam perencanaan, fungsi manajemen, analisis strategis dan pengembangan kebijakan. Yang kedua ada manajemen likuiditas, yang ketiga ada kualitas perencanaan, yang keempat ada manajemen risiko, yang kelima ada manajemen risiko suku bunga, kedua
membuat kerja terintegrasi. Terus materi selanjutnya ada manajemen bank, penilaian terhadap manajemen atau pengelolaan sebuah bank, manajemen, itu manajemen umum dan manajemen risiko. Dalam penilaian peringkat kesehatan bank dari sisi manajemen, setiap komponen penilaian diberi skala penilaian antara 0 sampai dengan 4, yaitu satu, kondisi manajemen bank yang lama diberi nilai 0, yang kedua kondisi manajemen bank antara yang lama dan baik diberi nilai 1, 2 atau 3, yang ketiga kondisi manajemen bank yang baik diberi nilai 4. Terus ada manajemen umum bank. Menurut 4 komponen itu strategi, sasaran, struktur, dan kepemimpinan. Masing-masing komponen diperinci lebih detail sebagai ukuran tentang kinerja dan kiat-kiat manajemen umum bank, seperti rencana operasi tahunan dan evaluasinya, struktur organisasi dan uraian tugasnya, batasan tugas masing-masing jabatan, sistem dan prosedur pemberian kredit, mencatatkan semua transaksi secara akurat, sistem pengamanan yang baik terhadap dokumen, pengawasan atasan terhadap keuangan, cara pengambilan keputusan tertentu secara independen oleh direksi pimpinan bank, komit untuk menangani permasalahan yang dihadapi bank dan senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan. Direksi dan karyawan memiliki tertib kerja yang meliputi disiplin kerja serta komitmen dan didukung sarana kerja yang memadai. Dalam pelaksanaan pekerjaan berikut diuraikan tentang strategi, sasaran, dan struktur sistem dan kepemimpinan sebuah bank. Ya, pertama ada strategi sasaran manajemen umum bank. Ya, strategi umumnya ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun dalam rencana kerja tahunan bank. Terus langsung saja ada rencana kerja tahunan umumnya memuat sekurang-kurangnya: 1. Rencana penghimpunan dana bank, rencana penyaluran kredit bank, rencana pemberian jasa bank lainnya, rencana pengembangan produk bank, rencana perluasan jaringan kantor bank, rencana pengembangan SDM, rencana proyeksi neraca dan perhitungan rugi laba bank. Terus yang kedua ada rencana penyaluran kredit bank. Poin yang selanjutnya adalah manajemen umum bank. Manajemen umum sebuah bank memuat 4 komponen, yaitu strategi sasaran, struktur, sistem, dan kepemimpinan. Masing-masing komponen diperinci lebih detail sebagai ukuran tentang kinerja dan kiat-kiat manajemen umum bank, seperti rencana kerja tahunan dan evaluasinya, struktur organisasi dan uraian tugasnya, batasan tugas masing-masing jabatan, sistem dan prosedur pemberian kredit, pencatatan semua transaksi secara akurat, sistem pengamanan yang baik terhadap dokumen, pengawasan atasan terhadap bawahan, cara pengambilan keputusan tertentu secara independen oleh direksi, pimpinan bank komit untuk menangani permasalahan yang dihadapi bank dan senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan. Direksi dan karyawan memiliki tertib kerja yang meliputi disiplin kerja serta komitmen dan didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Pramujawardhani akan menjelaskan tentang strategi sasaran manajemen umum bank. Strategi sasaran sebuah bank umumnya ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun dalam rencana kerja tahunan bank yang ditetapkan dalam rapat Dewan Direksi Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris Bank. Rencana kerja tahunan bank digunakan sebagai dasar acuan usaha atau kegiatan dan anggaran bank selama 1 tahun waktu, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Rencana kerja tahunan bank sering dilengkapi dengan rencana kerja 5 tahunan atau sering juga disebut dengan rencana kerja jangka panjang yang juga ditetapkan dalam rapat Dewan Direksi Bank dan juga disetujui oleh Dewan Komisaris Bank. Rencana kerja tahunan umumnya memuat sekurang-kurangnya: yang pertama, rencana penghimpunan dana bank; yang kedua, rencana penyaluran kredit bank; ketiga, rencana pemberian jasa bank lainnya; yang keempat, rencana pengembangan produk bank; kelima, rencana perluasan jaringan kantor bank; keenam, rencana pengembangan sumber daya manusia; dan yang terakhir, rencana proyeksi neraca dan perhitungan rugi laba bank. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu mengenai rencana penyaluran kredit bank. Nah, untuk rencana penyaluran kredit bank itu suatu usaha yang mana sebuah bank itu menghimpun dana, yaitu dihimpun oleh bank seperti yang sudah diuraikan di atas, yaitu disalurkan berupa kredit, ditanamkan dan juga ditempatkan untuk mendapatkan hasil bagi bank.
Jadi bank itu menghasilkan dari untuk penghimpunan, juga penghasilan utama bank itu sebagian besar berupa kredit yang di samping penghasilannya. Nah, misalnya itu seperti berupa biaya yang dikenakan pada peminjam. Contohnya itu seperti apa? Yaitu seperti biaya administrasi, profesi, dan juga denda. Nah, di situ juga dapat menghimpun dana bank untuk penghasilan. Kemudian penyaluran kredit bank juga direncanakan dengan sangat baik, yang sebagaimana juga seperti rencana menghimpun dana bank. Kemudian selain penyaluran kredit bank, juga melakukan penanaman dana dan pembelian saham, dan juga seperti obligasi dan penempatan dana berupa tabungan atau simpanan yang dipinjamkan pada bank lain. Jadi dari bank ini juga meminjamkan dana atau kepada pihak lain guna untuk mendapatkan suatu penghasilan bank. Ya, kemudian poin selanjutnya itu ada penyaluran kredit kepada peminjam atau kreditur. Penyaluran kredit atau yang dipinjam kepada kreditur itu terdapat 3 perinci, yaitu yang pertama ada kredit modal kerja, kredit konsumsi, kredit investasi. Selain itu, kemudian ada yang poin kedua itu kegiatan usaha peminjam yang dibiayai dapat diperinci menjadi beberapa, yang pertama seperti kredit properti, kredit perdagangan besar, kredit pembiayaan ekspor, kredit industri kayu lapis, kemudian kredit industri tekstil, dan juga kredit lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada bank itu lebih senang memberi pinjaman beraneka macam kelompok atau tidak memusat pada satu kelompok. Nah, jadi ini dilakukan agar bank itu tidak mengalami kesulitan jika dalam satu kelompok mengalami gangguan kelancaran angsuran.